Sejarah penanggalan Anno Domini atau tahun Masehi memiliki akar yang sangat panjang dan berkaitan erat dengan perkembangan kalender di Eropa pada abad pertengahan. Konsep tahun Masehi berasal dari upaya manusia untuk menandai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, terutama peristiwa yang dianggap sakral dan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Menurut para sejarawan, awal mula sistem penanggalan ini dipelopori oleh seorang biarawan dari Italia bernama Dionysius Exiguus yang hidup pada abad ke-6. Dionysius merupakan seorang ahli matematika dan teologi yang bekerja di Roma yang memiliki tugas untuk menghitung tanggal-tanggal penting dalam kalender gereja, khususnya tanggal Paskah yang selalu berubah setiap tahunnya. Pada masa itu masyarakat Eropa menggunakan sistem penanggalan berdasarkan kalender Romawi yang terkenal dengan sebutan kalender Julian yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 159 sebelum Masehi. Kalender Julian memiliki perhitungan tahun yang rata-rata lebih panjang sedikit dibandingkan tahun astronomis, sehingga seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran tanggal terhadap musim. Dionysius menyadari bahwa perhitungan ini membutuhkan penyempurnaan agar peristiwa-peristiwa keagamaan dapat ditentukan secara lebih akurat. Dalam upaya untuk menyelaraskan kalender dengan peristiwa penting dalam sejarah Kristen, Dionysius kemudian mencetuskan metode penomoran tahun yang dimulai dari kelahiran Yesus Kristus. Ia menetapkan angka 1 sebagai tahun kelahiran Yesus dan menggunakan sistem ini untuk menghitung tahun-tahun berikutnya yang dikenal sebagai Anno Domini yang berarti dalam tahun Tuhan. Pilihan Dionysius untuk memusatkan kalender pada kelahiran Yesus bukanlah hal yang sederhana. Sejarawan berpendapat bahwa keputusan ini didorong oleh kebutuhan gereja untuk memiliki titik acuan yang seragam di seluruh dunia Kristen dalam menentukan perayaan penting. Pada saat itu, dunia Kristen masih menggunakan berbagai sistem penanggalan yang berbeda, termasuk penomoran berdasarkan tahun pemerintahan Kaisar Romawi atau berdasarkan siklus lokal di berbagai kerajaan Eropa. Dengan adanya sistem Anno Domini, gereja berharap dapat menciptakan keseragaman dalam penanggalan yang digunakan oleh umat Kristiani di berbagai wilayah. Dalam proses penentuan tahun kelahiran Yesus, Dionysius menggunakan catatan-catatan sejarah yang tersedia pada masanya, termasuk catatan para penulis Romawi dan dokumen-dokumen gerejawi. Namun, para sejarawan modern menunjukkan bahwa perhitungan Dionysius kemungkinan mengalami kesalahan. Beberapa bukti arkeologis dan teks sejarah menunjukkan bahwa Yesus kemungkinan lahir beberapa tahun sebelum tahun 1 dalam penanggalan Anno Domini. Kesalahan ini disebabkan oleh ketidaktepatan informasi mengenai masa pemerintahan Raja Herodes Agung yang menurut Injil masih hidup saat Yesus lahir. Meskipun begitu, sistem penanggalan yang dibuat oleh Dionysius tetap diterima secara luas oleh gereja dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Penerimaan ini juga didukung oleh peran para biksu dan sarjana yang menyalin naskah-naskah gereja, di mana penanggalan Anno Domini digunakan sebagai standar. Pada abad ke-8, penanggalan ini mulai digunakan secara resmi di Kerajaan Franka dan oleh Raja Charlemagne yang melihat pentingnya sistem kalender yang seragam dalam administrasi kerajaan dan gereja. Penggunaan Anno Domini kemudian menyebar ke wilayah Inggris, Jerman, dan wilayah Eropa lainnya seiring meningkatnya pengaruh Kekaisaran Romawi Suci. Para sejarawan menunjukkan bahwa penyebaran sistem ini tidak terjadi secara cepat, melainkan melalui proses bertahap yang memerlukan beberapa abad. Pada awalnya, masyarakat umum mungkin masih menggunakan sistem penanggalan lokal untuk urusan sehari-hari. Sementara Anno Domini digunakan terutama untuk dokumen resmi gereja dan catatan sejarah. Dengan berjalannya waktu, penanggalan Masehi menjadi standar yang diadopsi oleh hampir seluruh Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui kolonisasi dan perdagangan. Perkembangan ini memengaruhi cara manusia memahami sejarah, peristiwa, dan kronologi kehidupan manusia secara umum. Dalam konteks sejarah ilmu pengetahuan, penetapan tahun Masehi juga menjadi penting karena memungkinkan para ilmuwan dan sejarawan untuk menyusun peristiwa-peristiwa dunia secara lebih sistematis. Sistem ini memberikan kerangka waktu yang dapat digunakan untuk membandingkan sejarah berbagai peradaban, termasuk peradaban Romawi, Yunani, Mesir, dan Timur Tengah dengan sejarah Kristen Eropa. Para sejarawan modern memandang sistem Anno Domini sebagai hasil dari kebutuhan praktis dan religius yang kemudian membentuk budaya dan struktur sejarah di Eropa dan dunia Barat. Sistem ini menjadi simbol bagaimana manusia berusaha memberikan makna dan urutan pada waktu, serta menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan peristiwa-peristiwa spiritual yang dianggap penting. Meskipun ada kritik terkait
Kronologi sejarah, penggunaan Anno Domini memudahkan penelusuran peristiwa sejarah dunia. Sejarawan dapat mengaitkan peristiwa di berbagai wilayah seperti penaklukan, migrasi, atau perkembangan budaya dalam satu kerangka waktu yang sama. Hal ini membantu dalam analisis sebab akibat sejarah dan membandingkan peristiwa dari berbagai peradaban. Banyak catatan menunjukkan bahwa penanggalan Anno Domini juga digunakan dalam dokumen hukum, kontrak, dan arsip kerajaan sehingga memudahkan administrasi dan pengelolaan wilayah yang luas. Sejarawan mengamati bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya karena faktor religius, tetapi juga karena kebutuhan praktis masyarakat pada masa itu. Penentuan tanggal yang seragam membantu koordinasi perdagangan, perpajakan, dan hubungan diplomatik antar kerajaan, sehingga meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memaknai tahun Masehi sebagai simbol kontinuitas sejarah dan peradaban Kristen. Hal ini terlihat dari catatan-catatan kronik, biografi raja, dan dokumen gereja yang menggunakan penanggalan ini sebagai acuan utama. Dalam perspektif sejarah ilmu pengetahuan, penetapan Anno Domini juga menunjukkan upaya manusia untuk menstandarkan pengalaman waktu. Sistem ini memungkinkan masyarakat memahami urutan peristiwa dalam kerangka logis dan kronologis yang penting untuk perkembangan ilmu sejarah, matematika, dan astronomi. Para sejarawan modern berpendapat bahwa penanggalan ini menjadi jembatan antara tradisi kuno dan modern. Meskipun pada awalnya berkaitan erat dengan identitas keagamaan, sistem ini kemudian berkembang menjadi standar internasional yang digunakan oleh berbagai budaya dan agama, termasuk dalam penelitian ilmiah dan dokumentasi resmi. Penanggalan Anno Domini juga memunculkan konsepsi tentang masa lalu dan masa depan karena setiap tahun baru dianggap sebagai titik awal bagi perjalanan manusia dan masyarakat. Hal ini memengaruhi cara manusia memandang sejarah, mendorong pencatatan peristiwa, dan menyusun arsip yang kemudian menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. Dalam kajian sejarah modern, penanggalan Masehi juga digunakan sebagai alat perbandingan lintas budaya. Misalnya, sejarawan dapat menyandingkan peristiwa di Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa dalam satu kerangka waktu yang sama. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang interaksi peradaban dan aliran budaya, perdagangan, serta ideologi. Beberapa sejarawan menekankan bahwa adopsi Anno Domini mencerminkan kemampuan manusia untuk mengatur waktu secara sistematis dan mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan kebutuhan praktis. Sistem ini menjadi contoh bagaimana gagasan teologis dapat memiliki dampak luas pada kehidupan sosial, politik, dan budaya. Selain itu, penanggalan Masehi juga menjadi dasar bagi pengembangan kalender modern, termasuk kalender Gregorian yang diperkenalkan untuk memperbaiki ketidaktepatan dalam perhitungan tahun Julian. Kalender ini kemudian diadopsi hampir di seluruh dunia dan menjadi standar internasional meskipun penamaan Anno Domini tetap dipertahankan. Dengan demikian, sejarah awal mula Anno Domini menunjukkan bahwa penanggalan bukan sekadar alat praktis, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan identitas, memahami peristiwa masa lalu, dan mengorganisasi kehidupan sosial. Keberadaan sistem ini membuktikan bagaimana tradisi keagamaan dan kebutuhan praktis masyarakat dapat bersinergi untuk menciptakan standar waktu yang bertahan selama berabad-abad. Pengaruhnya terlihat dalam dokumentasi sejarah, administrasi politik, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahkan cara manusia memandang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Sejarawan menekankan bahwa meskipun terdapat ketidakpastian dalam perhitungan awal kelahiran Yesus, nilai historis dan budaya penetapan Anno Domini tetap signifikan. Sistem ini telah membentuk cara manusia mencatat, memahami, dan menafsirkan sejarah sehingga menjadi tonggak penting dalam peradaban dunia yang masih relevan hingga saat ini. Keberhasilan penyebaran dan penerimaan Anno Domini juga menegaskan peran gereja sebagai institusi yang mampu memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kalender bukan hanya masalah hitungan hari atau bulan, tetapi juga bagian dari upaya manusia untuk memahami sejarah dan memberikan makna bagi perjalanan kehidupan di dunia. Meskipun sistem Anno Domini diterima secara luas dan menjadi standar penanggalan dunia, para sejarawan menekankan adanya beberapa kontroversi dan kritik terkait akurasi serta latar belakang historisnya. Salah satu kritik utama adalah ketidaktepatan perhitungan Dionysius Exiguus mengenai tahun kelahiran Yesus.
Berdasarkan catatan sejarah Romawi dan kronik Yahudi, banyak ahli berpendapat bahwa Yesus lahir beberapa tahun sebelum tahun 1 dalam kalender Anno Domini. Misalnya, masa pemerintahan Raja Herodes Agung yang disebutkan dalam Injil berakhir pada sekitar 4 tahun sebelum tahun 1. Hal ini berarti penetapan Dionysius memiliki perbedaan kronologis dengan fakta sejarah yang dikenal saat ini. Sejarawan modern menekankan bahwa kesalahan ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan informasi dan sumber sejarah yang tersedia pada abad ke-6. Dokumen yang akurat tentang masa pemerintahan tokoh-tokoh kuno tidak selalu lengkap dan interpretasi teks seringkali subjektif. Kesalahan kronologi ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, meskipun tidak mengurangi pengaruh luas sistem Anno Domini dalam sejarah dunia. Kritik lain berkaitan dengan dominasi perspektif Kristen dalam penanggalan ini. Sistem Anno Domini menempatkan kelahiran Yesus sebagai titik pusat waktu, sehingga semua peristiwa sejarah diukur relatif terhadap tradisi Kristiani. Beberapa sejarawan menunjukkan bahwa hal ini menyebabkan bias kronologis ketika meneliti sejarah peradaban non-Kristen, seperti peradaban Tiongkok, India, atau Timur Tengah yang memiliki sistem penanggalan sendiri yang sudah mapan jauh sebelum kalender Masehi diperkenalkan. Misalnya, peradaban Tiongkok menggunakan sistem tahun berdasarkan siklus hewan dan dinasti, sedangkan peradaban India mengandalkan siklus yuga dan era kerajaan tertentu. Ketika sejarah global dicatat dengan sistem Anno Domini, seringkali terjadi penyesuaian yang tidak mencerminkan konteks lokal secara akurat. Sejarawan juga menyoroti bahwa sebelum Anno Domini terdapat berbagai sistem penanggalan yang sudah digunakan di seluruh dunia. Di Romawi, orang menggunakan tahun berdasarkan konsul atau pemerintahan raja. Di Mesopotamia, kalender lunar dengan siklus tahunan digunakan untuk urusan pertanian dan perayaan keagamaan. Di Mesir, kalender berdasarkan matahari dan sungai Nil menjadi standar untuk pertanian dan administrasi. Dengan munculnya Anno Domini, sistem-sistem ini tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi lebih banyak digunakan untuk tujuan akademis atau perbandingan sejarah. Dalam konteks ini, beberapa ahli sejarah menyarankan pendekatan multi-perspektif di mana peristiwa global dicatat menggunakan sistem lokal dan kemudian dikonversi ke Anno Domini untuk analisis lintas budaya. Pendekatan ini membantu mengurangi bias budaya dan memberikan gambaran lebih lengkap tentang kronologi sejarah dunia. Selain itu, para sejarawan juga memperhatikan peran politik dalam penyebaran sistem Anno Domini. Penggunaan kalender ini tidak semata-mata bersifat religius, tetapi juga terkait dengan legitimasi penguasa. Raja, kaisar, dan pemimpin kerajaan menggunakan sistem penanggalan ini untuk menegaskan kekuasaan dan keseragaman administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi Anno Domini dipengaruhi oleh kombinasi faktor keagamaan dan praktis, bukan semata-mata kebutuhan spiritual. Kritik lain menyangkut istilah itu sendiri. Seiring waktu, muncul alternatif untuk mengurangi konotasi religius, seperti Before Common Era dan Common Era yang digunakan dalam konteks akademis dan lintas budaya. Meskipun angka yang digunakan tetap sama, istilah ini memungkinkan penyebutan tahun tanpa mengacu langsung pada tradisi Kristiani. Penggunaan alternatif ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern mencoba menyesuaikan sistem penanggalan klasik dengan kebutuhan multikultural dan globalisasi. Sejarawan juga menekankan pentingnya memahami konteks sosiopolitik saat sistem ini diperkenalkan. Pada abad ke-6, Eropa berada dalam masa transisi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, sehingga masyarakat sangat bergantung pada institusi gereja untuk stabilitas sosial dan pendidikan. Penetapan Anno Domini memberikan kerangka waktu yang memudahkan koordinasi kegiatan gereja, sekolah, dan administrasi kerajaan. Dengan kata lain, kalender ini berfungsi sebagai alat integrasi sosial, sekaligus sebagai simbol identitas budaya dan religius. Kontroversi seputar akurasi tanggal lahir Yesus juga memunculkan penelitian lanjutan oleh sejarawan dan teolog. Mereka mempelajari berbagai sumber sejarah, termasuk catatan Romawi, dokumen Yahudi, dan kronik lokal di wilayah Timur Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tahun tepat kelahiran Yesus masih menjadi perdebatan, penetapan sistem Anno Domini tetap memiliki nilai historis dan praktis yang signifikan. Dari perspektif global, sistem penanggalan ini kemudian diadopsi di berbagai belahan dunia melalui pengaruh kolonialisme Eropa dan perdagangan internasional. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan kalender lokal mulai beradaptasi dengan sistem Masehi, sehingga standar penanggalan ini menjadi acuan internasional. Dalam prosesnya, penanggalan Masehi berperan dalam menyatukan perhitungan waktu di berbagai budaya, memungkinkan komunikasi, perdagangan, dan catatan sejarah yang lebih konsisten. Para sejarawan menekankan bahwa kontroversi dan kritik terhadap Anno Domini tidak mengurangi perannya sebagai tonggak kronologi sejarah.
Sebaliknya, diskusi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana manusia menafsirkan waktu, bagaimana agama dan politik memengaruhi sistem sosial, dan bagaimana pengetahuan sejarah dapat terus berkembang melalui penelitian kritis. Selain itu, analisis perbandingan antara sistem Anno Domini dan kalender lain membantu para akademisi memahami dinamika peradaban kuno dan mengaitkan peristiwa sejarah dari berbagai wilayah dalam satu kerangka waktu yang terstruktur. Dengan demikian, Anno Domini bukan sekadar sistem penanggalan, tetapi juga cerminan interaksi antara budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan politik dalam sejarah umat manusia. Penelitian terhadap sistem ini terus berlanjut, menyoroti aspek sosial, religius, dan politik yang membentuk cara manusia memahami sejarah dan menyusun kronologi global. Diskusi tentang keakuratan, bias, dan adaptasi sistem ini menjadi bagian penting dari studi sejarah, menunjukkan bagaimana manusia selalu berusaha menafsirkan waktu dengan cara yang paling relevan bagi kebutuhan sosial, budaya, dan intelektual mereka. Penerapan sistem Anno Domini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah dan astronomi. Dengan adanya kerangka waktu yang seragam, para sejarawan mampu menelusuri peristiwa masa lalu secara lebih sistematis, membandingkan peristiwa-peristiwa di wilayah yang berbeda, dan menilai hubungan sebab akibat dalam perjalanan sejarah. Hal ini memungkinkan munculnya disiplin ilmu sejarah modern, di mana kronologi menjadi dasar utama untuk menyusun narasi peradaban. Sebelum adanya sistem penanggalan ini, catatan sejarah seringkali terfragmentasi, sulit dibandingkan, dan bergantung pada tradisi lokal yang berbeda-beda. Misalnya, catatan di Mesir kuno menggunakan kalender berdasarkan siklus matahari dan Nil, sementara di Romawi penanggalan mengikuti konsul atau era kaisar. Integrasi penanggalan Masehi memudahkan para sejarawan untuk menyusun urutan waktu secara universal, sehingga peristiwa yang terjadi di satu wilayah dapat dikaitkan dengan peristiwa di wilayah lain. Dampak ini tidak hanya terbatas pada sejarah, tetapi juga memengaruhi perkembangan ilmu astronomi. Kalender yang lebih akurat memungkinkan para astronom untuk mencatat pergerakan benda langit dengan presisi yang lebih tinggi. Sejak abad pertengahan, para ilmuwan menggunakan sistem penanggalan ini untuk memperkirakan posisi matahari, bulan, dan planet, serta untuk menghitung fenomena astronomi seperti gerhana dan siklus musim. Hal ini menjadi dasar penting bagi pengembangan ilmu astronomi modern di Eropa, yang kemudian berkontribusi pada revolusi ilmiah di abad ke-16 dan ke-17. Selain itu, sistem Anno Domini membantu menyelaraskan kegiatan perdagangan dan diplomasi antar peradaban. Dengan menggunakan kerangka waktu yang sama, pedagang dan diplomat dari wilayah berbeda dapat merencanakan perjalanan, menentukan tanggal kontrak, dan menyusun arsip administratif dengan lebih efisien. Dalam konteks hubungan antar peradaban, sistem ini menjadi alat untuk menyatukan catatan sejarah dari berbagai budaya, memungkinkan analisis interaksi budaya, migrasi, perang, dan penyebaran teknologi serta ideologi. Beberapa sejarawan menyoroti bahwa sistem ini juga memengaruhi cara masyarakat memandang kontinuitas sejarah. Dengan memiliki acuan waktu yang konsisten, manusia dapat memahami hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Konsep ini mendorong perkembangan sejarah naratif, di mana peristiwa tidak hanya dicatat sebagai fakta terpisah, tetapi dihubungkan dalam alur yang logis, memberikan pelajaran dan refleksi bagi generasi berikutnya. Pengaruh Anno Domini juga terlihat dalam penyusunan arsip dan dokumen resmi. Pemerintah, gereja, dan institusi pendidikan menggunakan kalender ini untuk mendokumentasikan peristiwa penting, baik dalam konteks politik maupun sosial. Akibatnya, sistem ini berperan dalam pembentukan budaya literasi dan administrasi yang lebih teratur, memudahkan penelitian sejarah dan pembelajaran bagi masyarakat masa depan. Dalam perspektif global, penyebaran kalender Masehi melalui perdagangan, misi religius, dan kolonisasi Eropa memungkinkan integrasi waktu lintas budaya. Peneliti modern dapat membandingkan peristiwa di Eropa dengan yang terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika menggunakan satu kerangka waktu yang konsisten. Hal ini memperkuat pemahaman tentang globalisasi sejarah dan interaksi antar peradaban yang sebelumnya sulit dilakukan karena perbedaan sistem penanggalan. Sistem Anno Domini juga memengaruhi perkembangan pendidikan dan pengajaran sejarah. Di sekolah dan universitas, kurikulum sejarah menggunakan penanggalan ini sebagai acuan utama, sehingga generasi baru dapat memahami kronologi peristiwa dunia dengan lebih mudah. Selain itu, sistem ini memberikan dasar bagi penelitian lintas disiplin, di mana
bagaimana ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, dan astronomi dapat saling terhubung melalui kerangka waktu yang sama. Dampak lainnya adalah pada penyusunan peta sejarah dan atlas, di mana peristiwa, pergerakan bangsa, dan penyebaran budaya dapat digambarkan secara kronologis. Hal ini memungkinkan para peneliti dan pembaca untuk memahami proses sejarah secara visual, memperlihatkan hubungan antara geografi dan waktu, serta menyoroti pola-pola perkembangan peradaban manusia. Para sejarawan modern juga menekankan bahwa penetapan Anno Domini membantu dalam mengkaji peradaban kuno melalui sinkronisasi catatan dari berbagai sumber. Misalnya, data arkeologis dari Mesopotamia atau Tiongkok dapat dibandingkan dengan catatan sejarah Romawi atau Eropa Barat menggunakan sistem Masehi. Hal ini memfasilitasi penelitian komparatif yang menjadi fondasi penting dalam studi sejarah dunia. Selain itu, dampak sistem ini juga terlihat dalam budaya populer dan literatur. Penggunaan tahun Masehi memberikan kerangka waktu yang jelas dalam narasi sejarah, sastra, dan dokumenter. Masyarakat dapat merujuk pada peristiwa tertentu dengan mudah, memahami urutan kronologi, dan menempatkan tokoh atau peristiwa dalam konteks waktu yang tepat. Sistem Anno Domini juga memengaruhi cara manusia berpikir tentang sejarah sebagai proses berkelanjutan. Dengan adanya titik acuan, manusia menyadari bahwa setiap peristiwa merupakan bagian dari alur panjang yang saling terkait. Kesadaran ini memunculkan pemikiran historis, di mana peristiwa tidak hanya dicatat, tetapi dianalisis, dibandingkan, dan dijadikan sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Dengan demikian, kontribusi Anno Domini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban tidak bisa diremehkan. Sistem ini membentuk dasar bagi pencatatan sejarah yang konsisten, memfasilitasi penelitian lintas budaya, dan memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan, administrasi, dan identitas sosial. Penanggalan ini menunjukkan bagaimana gagasan religius dapat berkembang menjadi alat ilmiah dan budaya yang bertahan selama berabad-abad. Sejarawan menekankan bahwa pemahaman tentang dampak Anno Domini tidak hanya penting untuk mengkaji sejarah Eropa atau Kristen, tetapi juga untuk memahami bagaimana manusia secara global mengorganisasi waktu, mencatat peristiwa, dan membangun peradaban yang saling terhubung. Sistem ini menjadi contoh nyata bahwa penanggalan adalah lebih dari sekadar angka. Ia mencerminkan cara manusia memaknai pengalaman, mengatur kehidupan sosial, dan memahami hubungan antara masa lalu dan masa depan. Dengan demikian, Anno Domini bukan hanya tonggak sejarah penanggalan, tetapi juga fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pengajaran sejarah, dan hubungan antar peradaban yang tetap relevan hingga saat ini. Melihat perjalanan panjang sistem penanggalan Anno Domini, terlihat bahwa konsep ini lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami waktu dalam kerangka religius dan praktis. Penetapannya bukan sekadar perhitungan numerik, tetapi juga refleksi dari aspirasi sosial dan budaya masyarakat pada abad ke-6. Dalam konteks itu, Dionysius Exiguus berperan sebagai pionir yang mencoba menyatukan pengalaman waktu umat Kristen melalui titik acuan kelahiran Yesus. Namun seperti banyak inovasi sejarah lainnya, penerapan Anno Domini tidak lepas dari tantangan, kritik, dan adaptasi yang berlangsung berabad-abad. Kesalahan kronologi awal, perbedaan interpretasi terhadap masa pemerintahan tokoh-tokoh sejarah, serta dominasi perspektif Kristiani menjadi bahan evaluasi para sejarawan. Meskipun demikian, kritik tersebut justru memperkaya pemahaman manusia tentang kompleksitas sejarah dan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya saat menafsirkan peristiwa masa lalu. Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya membentuk kerangka waktu, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, politik, dan intelektual masyarakat Eropa. Dengan adanya standar penanggalan, administrasi kerajaan dapat lebih rapi, kegiatan gereja terkoordinasi, dan pendidikan sejarah mulai tertata dalam kurikulum. Dampak ini kemudian meluas hingga memengaruhi cara peradaban lain melihat waktu dan sejarah, terutama melalui perdagangan, perjalanan, dan interaksi budaya lintas benua. Adopsi Anno Domini juga membuka peluang untuk penelitian lintas disiplin. Sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan dapat mengaitkan data dari berbagai peradaban dengan kerangka waktu yang sama, sehingga muncul analisis komparatif yang lebih akurat. Penelitian astronomi dan observasi ilmiah pun, terbantu oleh standar penanggalan yang konsisten, memungkinkan manusia memahami siklus alam dan fenomena kosmik dengan lebih sistematis. Selain aspek ilmiah, Anno Domini memiliki dampak budaya yang luas. Sistem ini membentuk narasi sejarah dalam literatur,
arsip, dan dokumen resmi, serta memberikan masyarakat pandangan tentang kontinuitas sejarah dan makna perjalanan manusia dari masa lalu hingga masa kini. Pemahaman ini memperkuat kesadaran historis dan rasa identitas kolektif, sekaligus memberikan dasar bagi refleksi moral, sosial, dan spiritual. Penelitian modern menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memiliki akar religius, penerapannya bersifat universal. Kalender Masehi telah menjadi alat global untuk mencatat peristiwa penting, berinteraksi secara lintas budaya, dan menyusun kronologi sejarah dunia. Hal ini membuktikan bahwa gagasan yang awalnya lahir dari kebutuhan internal masyarakat Kristen mampu berkembang menjadi instrumen yang digunakan secara luas oleh umat manusia di berbagai belahan dunia. Kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah Anno Domini adalah bahwa penanggalan bukan sekadar alat administratif, tetapi juga manifestasi dari upaya manusia memahami dan memberi makna terhadap waktu. Sistem ini menunjukkan hubungan erat antara agama, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta bagaimana inovasi tunggal dapat memengaruhi peradaban selama berabad-abad. Dengan demikian, Anno Domini bukan hanya menjadi penanda tahun, tetapi juga simbol integrasi nilai-nilai religius, kebutuhan praktis, dan aspirasi intelektual yang membentuk sejarah umat manusia. Penanggalan ini tetap relevan hingga saat ini, tidak hanya sebagai standar internasional, tetapi juga sebagai alat untuk memahami perjalanan peradaban dan interaksi antar budaya. Melalui Anno Domini, manusia mampu melihat kesinambungan sejarah, menafsirkan peristiwa masa lalu, dan merencanakan masa depan dalam kerangka waktu yang terstruktur dan konsisten. Warisan ini menegaskan bahwa cara manusia mengukur dan memahami waktu selalu berkaitan erat dengan konteks sosial, budaya, dan intelektual, serta memperlihatkan bagaimana gagasan yang lahir dari satu abad dapat membentuk sejarah dunia selama ribuan tahun berikutnya. Dengan kesadaran ini, studi tentang Anno Domini tidak hanya relevan bagi sejarah, tetapi juga bagi semua yang ingin memahami bagaimana manusia mengorganisasi kehidupan, memaknai peristiwa, dan membangun peradaban yang saling terhubung di seluruh dunia. Selain aspek sejarah, astronomi, dan budaya, sistem Anno Domini juga membawa pengaruh penting terhadap cara manusia memandang waktu sebagai konsep filosofis. Dengan adanya titik acuan yang jelas, manusia mulai melihat waktu tidak hanya sebagai rangkaian hari dan bulan, tetapi sebagai kerangka yang memiliki makna, arah, dan kesinambungan. Pemahaman ini memunculkan kesadaran bahwa peristiwa sejarah, tindakan manusia, dan perkembangan masyarakat terjadi dalam urutan yang dapat dianalisis, dipelajari, dan diambil pelajaran. Para filsuf dan pemikir Kristen pada abad pertengahan menggunakan kerangka Anno Domini untuk menggagas konsep providensi ilahi, di mana perjalanan sejarah manusia dianggap berada di bawah pengawasan Tuhan. Penanggalan ini memungkinkan narasi tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan dihubungkan dalam kerangka moral dan spiritual, sehingga setiap peristiwa tidak hanya dicatat secara kronologis, tetapi juga diberi makna etis dan religius. Di sisi lain, dampak filosofis dari penetapan Anno Domini merambah ke cara masyarakat memahami perubahan sosial dan budaya. Dengan adanya standar waktu yang seragam, manusia dapat membandingkan peradaban, melihat pola kemajuan atau kemunduran, dan menyusun teori tentang evolusi sosial. Hal ini menjadi fondasi bagi munculnya studi sejarah komparatif, di mana peristiwa di satu wilayah dianalisis bersamaan dengan perkembangan di wilayah lain, sehingga memberikan perspektif lebih luas tentang dinamika peradaban manusia. Selain itu, Anno Domini juga memengaruhi cara manusia menafsirkan identitas kolektif dan keberlanjutan budaya. Penanggalan ini menciptakan kesadaran bahwa masyarakat dan peradaban merupakan bagian dari alur sejarah yang lebih panjang, menghubungkan generasi masa kini dengan leluhur dan peristiwa masa lampau. Kesadaran ini memperkuat rasa kontinuitas dan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya, tradisi, dan pengetahuan. Para sejarawan modern menunjukkan bahwa penanggalan ini juga membantu dalam pengembangan metode penelitian ilmiah. Dengan kerangka waktu yang terstruktur, ilmuwan dapat menelusuri perubahan lingkungan, fenomena alam, dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini memungkinkan munculnya pendekatan multidisipliner, di mana sejarah, geografi, astronomi, dan antropologi saling terkait melalui standar waktu yang sama. Dampak Anno Domini terhadap kesadaran manusia tentang waktu juga terlihat dalam literatur, seni, dan filsafat kontemporer. Penulis, seniman, dan pemikir menggunakan kerangka Masehi untuk mengekspresikan perjalanan manusia, merenungkan perubahan peradaban, dan menekankan hubungan antara masa lalu dan masa depan. Dengan demikian, penanggalan ini bukan hanya alat praktis, tetapi juga sarana refleksi
intelektual dan ekspresi budaya. Selain itu, sistem ini mendorong manusia untuk memahami sejarah sebagai proses yang berkesinambungan. Penanggalan yang konsisten memudahkan analisis sebab akibat, memahami pola sosial, dan menilai konsekuensi dari keputusan individu maupun kolektif. Konsep ini membentuk fondasi penting bagi studi ilmu sosial dan humaniora yang melihat sejarah sebagai rangkaian peristiwa yang dapat dijadikan pembelajaran untuk masa depan. Anno Domini juga memberikan dampak terhadap cara manusia memandang kemajuan ilmiah dan teknologi. Dengan kerangka waktu yang dapat dibandingkan antar peradaban, inovasi dan penemuan dapat dicatat secara kronologis, memungkinkan pengkajian perkembangan sains, teknologi, dan budaya secara lebih sistematis. Hal ini menegaskan bahwa penanggalan bukan sekadar angka, tetapi alat yang memfasilitasi pemahaman kompleksitas sejarah dan kemajuan manusia. Di tingkat global, pengaruh sistem ini terlihat dalam integrasi pengetahuan lintas budaya. Dengan standar waktu yang sama, sejarawan dan ilmuwan dari berbagai negara dapat mengkomunikasikan temuan, menyusun kronologi peristiwa, dan membandingkan dinamika sosial serta alam secara akurat. Hal ini menjadi dasar bagi studi sejarah dunia yang bersifat holistik, menghubungkan peradaban yang sebelumnya terisolasi dalam kerangka lokal mereka. Dengan mempertimbangkan dimensi filosofis, budaya, ilmiah, dan global, dapat dikatakan bahwa Anno Domini membentuk cara manusia memahami eksistensi dalam waktu. Sistem ini memfasilitasi refleksi tentang kehidupan, moralitas, dan peran manusia dalam sejarah, sekaligus memberikan kerangka yang memungkinkan interaksi antar budaya dan kolaborasi ilmiah yang lebih terstruktur. Akhirnya, penanggalan ini menegaskan bahwa waktu bukan sekadar hitungan hari, bulan, atau tahun, tetapi juga merupakan medium untuk memahami perjalanan manusia, menafsirkan peristiwa, dan membangun pemikiran yang menyatukan pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan demikian, pengaruh Anno Domini melampaui aspek praktis dan administratif, merambah ke ranah pemikiran filosofis, refleksi budaya, dan kesadaran kolektif, menjadikannya salah satu inovasi manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia.